Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang IP address dari cara pengalamatan dan apa itu IP address. Sesuai dengan modul IP address, pengenalan IP address. Jadi pada pertemuan ini ada 3 submateri, yaitu definisi, pengalamatan, dan Cisco Packet Tracer. Definisi, pengertian. Sebuah alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan perangkat dalam jaringan komputer yang menggunakan protokol internet. IP address terdiri dari serangkaian angka biner atau desimal yang dipisahkan oleh titik. Setiap perangkat yang terhubung ke internet, baik itu komputer, smartphone, atau perangkat jaringan yang lainnya diberikan IP address unik. Jadi secara sederhananya, IP address itu seperti tanda pengenal dari setiap komputer. Ibaratkan gini, jika kita dalam suatu kelas ya, kalau misalkan satu siswa dengan siswa lainnya tidak ada tanda pengenal atau nama, maka kita tidak akan mengenal satu sama lain. Contohnya si A namanya Jono dan si B namanya Dini. Jika kita tidak mengetahui namanya atau tidak ada tanda pengenal dari setiap siswa satu dengan siswa yang lainnya, maka dari tenaga pendidik atau guru maupun siswa itu sendiri akan kebingungan siapa itu dan di mana dia. Sama dengan IP address. IP address adalah suatu tanda pengenal yang diberikan oleh server, router, ataupun ISP untuk mengenali satu dengan yang lainnya. Fungsi dari IP address. IP address memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan internet. IP address digunakan untuk mengarah paket data ke perangkat yang tepat di dalam jaringan tersebut. Fungsi IP address ini contoh sederhananya itu seperti kita mau membeli barang di, misalkan contohnya seperti Shopee ya. Jika tidak ada tanda alamat, maka kita tidak akan mendapatkan barang tersebut, atau kurir itu akan kesulitan mencari yang namanya barang ini mau dikirim kemana sih gitu. Contohnya saya mau membeli misalkan laptop di Shopee gitu. Saya cuma beli saja, saya bayar, saya beli, tapi saya tidak mencantumkan alamat gitu, atau tanda pengenal gitu. Yang beli siapa, alamatnya di mana, saya tidak mau mencantumkan itu. Maka kurir dan pihak Shopee dan pihak dari penjual akan kebingungan. Barang ini mau dikirim di mana, siapa yang menerima paketnya, itu akan kebingungan. Sama dengan IP address, fungsinya adalah kita bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Ini yang perlu kita garis bawahi dari fungsi IP address. Jadi kalau kita lihat dari fungsinya ini saja, kita bisa mengetahui apa sih IP address itu. Jadi saya harapkan untuk teman-teman sekalian memahami IP address ini benar-benar kita pahami apa itu dari fungsi dan pengertiannya. Karena jika kita tidak mengetahui fungsi dan pengertian dari IP address, maka kedepannya untuk pengimplementasian dari IP address ini akan kesulitan. Karena dari IP address saja sudah tidak paham, maka kedepannya kita akan seperti kebingungan dalam seperti contohnya mau mengkonfigurasi dari Cisco Packet Tracer, kita akan membuat suatu konsep jaringan, topologi jaringan gitu. Kita akan kebingungan. Kita sudah buat topologinya, tapi kita tidak bisa saling berkomunikasi atau bertukar data. Seperti itu. Yang ketiga adalah bagian-bagian IP address. Yang pertama adalah network ID, adalah identitas sebuah jalur dalam jaringan. Dalam hal ini, network ID berfungsi untuk menunjukkan di jaringan mana sebuah device berada. Yang kedua adalah host ID, adalah identitas dari host yang terhubung ke jaringan. Contohnya seperti ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan IP address itu seperti 192.168.1.x misalkan. Dalam IP address ini juga ada beberapa kelas dari kelas A, B, dan C.
Pada pertemuan ini saya akan bahas kelas C terlebih dahulu, karena jika kita akan bahas lebih luas lagi tentang IP address, kita akan mengetahui yang namanya itu subnetting jaringan, yaitu kita membagi dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Kita pecahkan jaringan satu untuk beberapa klien. Ini adalah salah satu misalkan contoh IP address prefix 24 atau kelas C, ya. Dan di poin yang pertama adalah network ID, identitas sebuah jalur dalam jaringan. Kita ketahui di sini adalah network ID 192.168.1. Ini adalah network ID. Network ID ini adalah misalkan sederhananya itu seperti namanya, atau mungkin kita mau beli barang tadi ya, saya beli barang di Shopee, namanya itu apa sih gitu. Nah, namanya siapa sih gitu. Nah, ini namanya 192.168.1. Jadi networknya itu adalah 192.168.1. Didapat dari mana network ID ini? Network ID ini didapat dari ISP, router, atau dikonfigurasi secara statik atau manual. Nanti kita akan bahas. Terus yang kedua adalah host ID, identitas dari host yang terhubung ke jaringan. Lebih detailnya, karena kan kita tidak mungkin ya, nama seseorang itu sama. Ya mungkin sama, tapi alamatnya atau lebih detailnya, dia dari mana, dari keluarga mana, itu kan nggak mungkin sama. Ya, jadi host ID ini adalah yang belakang X ini. Ini dari administrator atau dari kita sendiri, kita bisa menambahkan host ID ini bebas. Jadi tidak mungkin satu laptop dengan satu yang lainnya itu sama. Misalkan ini 192.168.2 ini dimiliki oleh laptop A, dan 192.168.1.3 grafik 24 ini dimiliki oleh laptop B. Jadi tidak mungkin laptop A dan laptop B ini jika sama, maka nanti misalkan ada laptop-laptop yang lainnya gitu ingin mengenali dari laptop A dan laptop B, jika tanda pengenalnya atau host ID-nya itu sama, maka mana yang harus dikirim terlebih dahulu gitu. Jadi host ID adalah untuk pembeda antara laptop satu dengan laptop yang lainnya, tapi untuk network ID itu harus sama. Nah, kalau misalkan tidak sama bagaimana? Nah, kalau misalkan tidak sama, kita menggunakan yang namanya adalah teknik, yaitu routing. Kita nanti kita akan bahas dari pertemuan selanjutnya. Tapi kali ini kita akan bahas tentang network ID yang sama. Yang harus beda adalah host ID, karena itu pengenal. Untuk submateri yang kedua adalah pengalamatan. Yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu pengalamatan dari IP address itu ada dua, ada dinamis dan statis. Nah, apa sih dinamis itu? Nah, dinamis adalah pengalamatan suatu IP address yang dilakukan oleh server ke klien secara DHCP atau otomatis. Dan untuk statik adalah IP address yang ditetapkan secara manual untuk sebuah perangkat jaringan. IP address ini tidak berubah dan tetap konsisten. Setiap kali perangkat terhubung ke jaringan, IP address statis sering digunakan untuk perangkat-perangkat yang membutuhkan akses jarak jauh atau konfigurasi khusus yang harus dapat diakses dengan IP address yang tetap. Jadi statis ini kita konfigurasikan secara manual. Yang ketiga adalah Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer ini adalah suatu software untuk Mac, Linux, dan Windows yang digunakan untuk mempelajari dan menguji konsep jaringan secara praktis. Ini yang perlu kita garis bawahi. Cisco Packet Tracer menyediakan lingkungan simulasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat mengkonfigurasi jaringan yang terdiri dari perangkat-perangkat seperti router, switch, dan server, dan lainnya. Jadi kalau misalkan kita sebagai administrator jaringan, sebelum kita membuat suatu topologi, kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Topologinya seperti apa, alurnya nanti seperti apa. Sama seperti pelukis. Pelukis tidak mungkin langsung ada kertas terus kita gambar, itu tidak mungkin. Karena kita harus menggambar sketsanya terlebih dahulu, setelah itu kita tambahkan seperti cat, terus mempertebal gambarnya. Sama dengan Cisco Packet Tracer. Ini adalah langkah awal untuk kita mempelajari jaringan, tepatnya topologi. Dari modul yang ini saya harap untuk teman-teman mempelajari lebih dalam tentang
apa itu IP address ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pengalamatan, yaitu dinamis dan statis. Sebelumnya kita harus download dulu Cisco Packet Tracer di web browser kalian. Setelah itu kita download, kita pasang di laptop masing-masing. Kita buka Cisco Packet Tracer. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, ini adalah suatu bagan atau opsi untuk memilih hardware-hardwarenya. Yang pertama ada network device, yang kedua ada end device, yang ketiga ada komponen, yang keempat adalah connection. Connection ini adalah kabel ya, seperti UDP, cross, straight, fiber optic dan lain-lain. Setelah itu ada messenger untuk folder, terus ini untuk multi user. Kita buka di bagian network device. Ini untuk end device, kita pilih laptop. Misalkan di sini ada 2 laptop saya dengan laptop teman-teman salah satu siswa aja. Di sini kita menggunakan connection, menggunakan apa? Menggunakan cross, karena cross adalah salah satu kabel USB untuk menghubungkan laptop atau device yang sama. Kita masuk ke bagian laptop, setelah itu ke desktop, ke IP configuration. Kita pilih static. Nah, di sini ada DHCP dan static. DHCP itu adalah yang tadi, yaitu dinamis. Apa itu dinamis? Setelah itu kita masuk ke IP address. Contoh di sini saya menambahkan IP 192.168.1.1, maka akan muncul subnet max 255.255.0. Untuk laptop yang selanjutnya, di desktop IP configuration, IP address 192.168.1.1.2. Nah, kenapa kok tidak titik 1? Karena batch ID-nya harus beda. Kalau misalkan sama, apakah bisa? Tidak bisa. Bisa terlalu terhubung, tapi jika ada pihak ketiga atau laptop yang ketiga, maka akan kebingungan mana yang laptop 1 dan laptop 2. Maka ini biarkan untuk batch ID-nya adalah 2. Setelah itu kita masuk ke laptop yang pertama, kita pilih command prompt atau CMD ya. Gunakan perintah untuk Windows adalah ipconfig dan Linux adalah ifconfig. Kita pilih ipconfig, maka akan muncul informasi dari fast Ethernet 0. Fast Ethernet 0 ini adalah suatu RJ45 atau port dari RJ45, yaitu namanya fast Ethernet 0. Di sini kita dapat IP address 192.168.1.1 dan subnet maksnya 255.255.0. Setelah itu kita ping IP kita sendiri. Fungsi ping adalah untuk menguji apakah laptop ini sudah dikonfigurasi IP-nya atau laptop ini sudah terhubung dengan laptop yang lainnya atau laptop ini terhubung dengan server maupun router. Jika muncul adalah time translatch atau TTL, maka hasilnya adalah berhasil. Kita buka laptop yang kedua, gunakan perintah yang sama, ipconfig. Kita kenali diri sendiri terlebih dahulu. Titik 1, titik 2. Langkah selanjutnya adalah kita implementasikan dari fungsi yaitu IP address saling berkomunikasi. Nah, gunakan perintah ping 192.168.1.2. Untuk yang kedua adalah 192.1. Nah, di sini perintah ping ini untuk menguji apakah kedua laptop ini saling berkomunikasi atau tidak. Laptop yang pertama sudah terkomunikasi dengan laptop yang kedua, laptop yang kedua saling terkomunikasi. Jadi kedua laptop ini sudah saling terkomunikasi. Nah, jika ada suatu masalah seperti ini, jika ibaratkan atau kita bayangkan kita adalah seorang administrator jaringan, jika ada problem seperti ini, buatlah topologi jaringan dengan 6 laptop dalam satu
jaringan yang sama. Bagaimana solusi ini kita pecahkan? Maka yang pertama adalah kita membutuhkan satu hardware jaringan, yaitu switch. Nah, kita tahu switch adalah penghubung beberapa device jaringan, contohnya untuk klien ya, ataupun untuk router dan server. Tapi kali ini saya akan bahas yaitu untuk satu jaringan terlebih dahulu. Jadi kita tidak perlu router, tapi kita perlu server. Nah, untuk seperti ini, maka yang dibutuhkan adalah switch. Kita masuk ke switch. Kita tambahkan 6 laptop. Kita menghubungkan dengan kabel strike. Kita tambahkan port terlebih dahulu. Kita zoom in, tambahkan CFE. Ini untuk menambahkan port ya teman-teman. Jadi ini kita tambahkan port untuk klien. Kita nyalakan lagi. Oke, ini untuk pengelabatan IP address secara statis. Jadi kita masuk ke laptop 1 dulu, kita masuk ke desktop IP configuration. Levelnya di sini 192.168.1.1. Dan laptop kedua 192.168.1.2. Ini juga sama. Nah, itu adalah pengelamatan IP secara statis. Kita tahu kan, kita buka satu laptop, ke laptop berikutnya, ke laptop berikutnya, ke laptop berikutnya, dan laptop ke-6. Itu apakah efisien? Jawabannya tidak. Jika hanya dibutuhkan cuma 6 laptop saja, maka kita bisa. Tapi kalau misalkan ada 100 laptop, kita harus konfigurasi satu-satu gitu. Itu memakan waktu yang cukup lama gitu. Contohnya dalam suatu lab ya, lab jaringan ada 100 laptop gitu. Kalau misalkan kita menggunakan pengelamatan IP secara statis, itu akan membutuhkan waktu yang lama, berapa jam gitu. Itu tadi aja sudah 10 menit ya. Misalkan itu tadi sudah 10 menit. 6 laptop. Kalau misalkan 100 laptop, bagaimana? Solusinya adalah menggunakan pengelamatan IP secara dinamis atau DHCP. Ini kita hapus dulu. Sama, yaitu dengan switch. Contohnya ada server dan ada laptop. Ini saya contohkan yaitu konfigurasi DHCP server. Kita menggunakan kabel straight dan ini untuk kabel straight. Kita masuk ke server. Setelah itu desktop, pilih IP configuration, kita tambahkan IP untuk server. Jadi server ini adalah untuk menyimpan ya, seperti DHCP, HTTP, DNS, email, FTP, dan lain-lain. Tapi ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi kali ini kita akan bahas tentang yaitu service dari DHCP server. Kita masuk ke IP address, kita tambahkan IP,
192.1.1. Nah, server ini kalau misalkan implementasi secara langsung, ini kan secara konsepnya aja di Cisco. Itu di mana sih? Yang pertama, DHCP server ini bisa kita konfigurasikan di Mikrotik. Kedua, ada di Linux. Jadi Linux itu bisa dijadikan seperti server DHCP server. Setelah itu kita ke service, ke DHCP, kita bisa terlebih dahulu. Untuk di full name ini terserah, misalkan ini DHCP server. Dan untuk default gateway ini apa sih? Default gateway ini adalah jembatan antara laptop atau klien ke server. Jadi kalau misalkan kita menghubungkan pulau satu dengan pulau kedua, misalkan pulau Surabaya dengan pulau Madura. Kalau misalkan kita mau ke pulau Madura atau orang Madura pengen ke Surabaya, itu lewat mana sih? Nah, lewat jembatan Suramadu, lewat jembatan. Jadi namanya jembatan Suramadu. Sama dengan server ini, default gateway adalah jembatannya. Maka kita masukkan IP dari IP-nya server tadi ya, satu. Setelah itu DNS-nya kita kosongin aja karena kita tidak akan bahas DNS terlebih dahulu. Untuk start IP, jadi nanti klien itu akan mendapatkan IP dimulai dari host berapa. Jadi ini ya, kita akan jelas dapat tentang network ID. Ini adalah network ID ya, 192.168.1. Nah, ini adalah network ID. Jadi ini pahami lebih dahulu. Ini kita pahami secara detail, mohon untuk diperhatikan untuk mengkonfigurasi dari server ini karena ini penting ya buat teman-teman. Terus yang terakhir ini adalah host ID. Untuk subnet masknya 255.255.0. Kita save, kita on, save, kita tutup, masuk ke laptop, ke desktop, terus ke IP configuration. IP configuration kita pilih DHCP karena kita mendapatkan IP-nya dari server. Maka akan didapat 192.168.1.2. Dan itu ke bagian command prompt, perintah IP config, maka akan muncul 192.168.1.2. Kita uji tes, yaitu apakah klien ini sudah terhubung ke server. Maka klien sudah terhubung dengan server. Jadi begitu caranya untuk mengatasi jika kita didapatkan problem seperti konfigurasikan atau buatlah suatu lab jaringan dengan 100 PC dengan satu server atau mungkin 100 PC aja gitu. Berarti ini dikonfigurasi secara statik, bukan, tapi ini konfigurasi secara dinamis untuk pengefisien waktu. Nah, contohnya ini hanya satu laptop saja. Saya harapkan untuk teman-teman kita belajar ya, kita konfigurasikan satu server. Saya tulis soalnya. Buatlah topologi jaringan lab dengan misalkan 20 oh, 10 aja, 10 klien ini bisa laptop maupun PC ya, terserah kalian mau gampangnya seperti apa, karena klien ini bisa menggunakan satu server dan satu switch, satu jaringan yang sama. Untuk pemahaman atau memperdalam teori ini, kalian silahkan untuk membuat topologi 10 klien, satu server, dan satu switch. Mungkin cukup ya pertemuan kali ini untuk membahas tentang IP address. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang yaitu konfigurasi IP address secara kabel ya, atau wired, dan tanpa menggunakan kabel atau wireless. Atau mungkin sebelumnya kita akan bahas tentang subnetting terlebih dahulu ya. Ini kalian coba sendiri ya, atau mandiri.
Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Silakan kalian coba dan pelajari lebih dalam, karena ilmu yang didapat bukan hanya dari saya aja, tapi bisa dari Google maupun YouTube dan lain sebagainya. Sebelum menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.